CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja tanggal 7 Juli 2025 sampai jam 23:09 diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu. Ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Yang lebih janggal lagi menurut saya, kenapa dia nggak ngetok-ketokan waktu itu? Nah, betul. Disitulah kita rangkai ya pasal-pasal ini. Terus dia ngetok pintunya nggak, dia manggil-manggil bapak nggak. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya ganjil. Harta, tahta, dan wanita. Itu yang kadang-kadang menjadi penyebab segala permasalahan di dunia. Namun, apakah kematian diplomat ADP ini terkait dengan ketiga-tiga ini? Tentu itu hanya polisi yang bisa nanti membuktikan atau mengungkap apa sebetulnya penyebab dari kematian diplomat muda ini. Dan untuk menggali lebih jauh, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi langsung dengan mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Ya baik, untuk melengkapi penelusuran di episode kali ini, saya akan langsung bertanya kepada Pak Kabar Eskrim di tahun 2013-2014 ya Pak? 9-11. Oh, 2009-2011. Pak Komjen Ito Sumardi, Purnawirawan. Selamat, ini apa kabar Pak? Baik, Mas Lukman. Oke. Pagi. Pak itu, langsung saya mau tanya aja nih. Menurut kami sebelum ada yang signifikan. Hasil otopsi masih menunggu dan sebagainya. Ini apa sebenarnya Pak yang membuat ini kok menjadi lama Pak? Ya, pertama mungkin saya kurang sependapat kalau dikatakan kasus ini adalah kasus yang mudah. Oke. Ya, kenapa? Kenapa sulitnya? Kasus ini adalah belum bisa disimpulkan apakah merupakan kasus bunuh diri atau kasus kematian. Ya, karena ini nanti akan menyangkut rangkaian berikutnya. Kalau bunuh diri ini motifnya apa, karena apa, harus didalami. Kemudian bukti-buktinya apa. Kalau kasus ini dibunuh, nah motifnya juga apa, kemudian penyebabnya apa, dan juga siapa pelakunya, ya, siapa-siapa yang terlibat, ini tentunya harus ditelusuri. Nah, kasus ini berkembang penuh dengan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga mau tidak mau, meskipun lazimnya, kalau seorang Kabid Humas menjelaskan satu perkara itu setelah perkara ini adalah tuntas. Ya, tapi sekarang kan sepotong-sepotong karena banyaknya masyarakat menganggap bahwa ini kenapa tidak selesai-selesai, kemudian seolah-olah ada hal-hal yang tidak transparan. Nah, di sini terpaksa Kadif Humas memberikan step by step meskipun masih belum matang. Oke. Nah, kemarin kan sebenarnya ada juga yang beredar meskipun Polri belum resmi mengumumkan apapun itu hasilnya ya. Tetapi ada yang beredar di media sosial itu dari lembaga NSI. Dia mengatakan bahwa hasil otopsi adalah lebih kepada cenderungan dibunuh. Dan ini kemarin dikonfirmasi loh ke Pak Kabid. Pak Kabid itu diplomatis tidak mengiyakan, tetapi tidak menolakkannya. Ya sudah tanya ke yang bersangkutan itu. Ini kira-kira kalau yang model seperti itu, kalau di penyidik jadi bahan info ya Pak? Iya pastilah. Jadi kan gini ya Mas Lukman. Kalau namanya satu proses otopsi itu bukan merupakan satu proses yang tertutup. Oke. Apalagi di era digital, semua orang bisa ngomong kemana-mana kan. Kita tidak bisa menutupi rahasia itu. Oleh karena itu pun juga bagus ya. Oke. Bagi Polri itu kita tidak bisa menutup-nutupi hal yang sebenarnya terjadi. Nah tentunya kalau saya pribadi ya, kita menunggu saja daripada hasil yang resmi ya. Itu kan kalau pun memang itu ada, itu merupakan hal yang tidak resmi atau mungkin bisa saja hoax ya. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini ya, karena apalagi era digital berarti otopsi itu juga bukan sesuatu yang tertutup ya. Berarti ada
potensi kemungkinan itu ada benarnya, tapi kemungkinan juga itu hanya bikin-bikinan, itu berarti ada kemungkinan itu mungkin ya Pak? Ya sangat mungkin lah. Nah penyidikan aja kita tahu apa yang sekarang dilakukan oleh penyidik udah bocor keluar kan. Nah, ini era digital ya. Dan sekarang itu memang beda dengan zaman saya dulu. Mungkin zaman sebelum saya juga berbeda lagi. Ya sekarang ini era terbuka, orang ingin tampil, orang ingin menyampaikan. Sehingga kadang-kadang justru ini menimbulkan spekulasi-spekulasi di luar gitu. Pak, kembali ini saya tanya lagi soal CCTV. Pak, dari awal kan kita wawancara beberapa hari lalu juga CCTV itu harus menjadi pertimbangan diperiksa dan sebagainya. Itu ya ketika di kos-kosan. Sekarang yang ditanya adalah kan CCTV ternyata ADP ini dari GI itu terus ke Kemenlu, dari Kemenlu dia naik ke rooftop. Di sana ada sekitar 1 jam lebih terus turun lagi, naik bawa tas, turun tidak bawa. Pertanyaan saya adalah saya sempat dengar itu ternyata dari GI itu si ADP itu merasa dibuntuti seseorang sehingga dia ke Kemenlu terus ke atas ini entah dia menaruh barang itu untuk diamankan atau apa kurang dari sana, tapi peran saya terus dia matiin HP-nya di situ karena untuk melindungi biar tidak ketrack lagi. Ini apakah ada sesuatu Pak di balik ini kira-kira? Kan masalahnya sekarang ADP ini sudah almarhum. Betul. Nggak, ini hanya menduga-duga saja. Menduga jatuhnya dari analisa Bapak. Jadi gini, setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa? Ini diruntut nih Mas. Betul. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya. Itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain. Nah ini juga motif yang tadi cerita. Kan kadang-kadang sekarang di zaman AI ini orang bisa merangkai cerita-cerita. Tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada ini kan fakta itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang kenapa dia dibuntuti. Apakah dia melakukan satu kesalahan? Apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk? Ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik dan saya yakin penyidik juga udah mengarah ke sana gitu. Oke, soal sakit hati Pak. ADP ini ganteng Pak, tinggi. Ya. Ini bagi cewek-cewek ini idola lah pasti ketika Arjuna lah. Arjuna betul. Ada nggak sih Pak potensi sakit hati kan macam-macam. Misalnya nih potensinya adalah sakit hati karena ADP kebetulan menangani kasus yang berhubungan dengan itu. Tapi ada juga sakit hati mungkin karena di Arjuna ada ya para hawa itu yang mendekat, apalagi Mas ADP ini yang saya tahu dari 2 teman rekan dekatnya adalah beliau ini selalu LDRan, lebih panjang LDRan daripada bersama keluarga. Mungkin karena digoda-goda, ya sebenarnya belum tentu sesuatu yang serius, tetapi karena sering digoda menjadi akhirnya akrab. Nah kebetulan yang akrab itu mungkin sudah entah itu punya pacar, punya pasangan, akhirnya tidak terima terus ini. Kan ini salah satu, tapi di luar juga mungkin ada kasus yang lain yang mungkin sedang ditangani terus nggak terima. Ada kemungkinan kayak gitu sih nggak sih Pak? Kalau menurut saya, ini kan ada 2 ya, masalah pribadi dengan masalah kedinasan. Kalau masalah kedinasan menurut saya kok tidak terlalu signifikan ya terhadap kasus ini. Karena dia ada satu kelembagaan, kemudian dia juga bukan seorang istilahnya yang seperti penyidik, ya kan itu beda kan ya. Tapi kalau masalah pribadi, ya tadi disampaikan ya, kan seseorang itu tentunya punya masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, masa lalunya ini di mata orang memang mungkin baik ya. Dan kalau kita lihat secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kemudian dan saat ini saya juga tidak tahu ya, makanya kan sekarang adalah kita harus betul-betul menunggu hasil otopsi. Tapi hasil otopsi tidak merupakan satu kesimpulan saja. Banyak berbagai kemungkinan yang disatukan. Karena otopsi ini adalah melihat penyebab kematian, ya, kemudian waktu kematian. Nah, di sini
seorang yang melakukan otopsi tidak bisa menentukan orang ini meninggal itu karena apa. Dia misalnya karena dibunuh, karena bunuh diri nggak bisa. Itu harus kesimpulannya dari penyidik. Dia menyebutkan orang ini meninggal karena kehabisan nafas, kan. Terdapat luka-luka mungkin di dalam, ya. Kemudian terdapat mungkin ada sisa-sisa arsenik. Itu hasil otopsi. Tapi yang menentukan nanti apakah orang ini dibunuh atau bunuh diri itu adalah sepenuhnya adalah dari penyidik, ya. Tapi kalau ngeliat, saya baca-baca ngeliat ini orang yang ditemukan meninggal dengan kondisi yang tidak wajar dan lain daripada yang lain, biasanya itu kasusnya terkait sakit hati yang dalam, Pak. Saya ngeliat misalnya dulu ada kasus pembunuhan yang soal cinta segitiga, Rian dimutilasi. Terus ada lagi yang waktu itu pejabat itu ininya ditembak. Ya, yang di Jawa Timur, ya. Ya. Terus nah ini di Labuan. Ini jadi hanya bukan kaitan untung rugi ngelihatnya. Kalau saya biasanya kasus ini kayak sakit hati ini, pokoknya gue nggak boleh lihat lo lagi. Ya gitu kira-kira. Ini ya. ada ini, Pak? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin kalau tadi ya, kalau memang motifnya misalnya ada apakah sesuatu yang menyangkut urusan asmara dan lain sebagainya, yang kadang-kadang yang bersangkutan sudah menikah. Itu kalau salah satu kemungkinan, ya tentunya siapa sih yang mau kalau misalnya saya punya mungkin pasangan hidup saya diganggu orang, tentunya apapun saya lakukan dengan cara. Tapi ada juga kemungkinan karena saya merasa malu, ketahuan semua orang, sehingga saya mengakhiri hidup saya sendiri. Ada. Nah, kemungkinan ini yang sekarang sedang dirangkai oleh penyidik, ya, bahwa apakah dia bunuh diri, apakah dia dibunuh. Kalau namanya dia proses untuk kehilangan nyawanya itu menurut perhitungan kedokteran kehakiman ini, kedokteran forensik ini adalah cukup lama, ya, berarti ada hal-hal yang mungkin dikaitkan dengan posisi tangan, bagaimana dia bisa menutupi selimutnya sendiri, kan, ya. Nah, hal-hal lain yang mungkin harus dibuktikan adalah dari CCTV, ya, dari perannya si penjaga kos, kemudian juga bagaimana untuk cara membuka jendela, gitu kan. Itu hal-hal yang tentunya sudah didalami oleh penyidik, dan nanti penyidik tentunya akan bisa menyimpulkan apakah ini betul-betul kasus. Kalau bunuh diri motifnya apa? Kemudian tanda-tandanya apa? Kalau dibunuh motifnya apa? Siapa pelakunya? Tanda-tandanya apa? Gitu. Kalau soal pintu tuh gampang kok. Oke. Ya. Jadi Bapak sejauh ini, saya ini ramai di sana, saya tanya ke Bapak aja yang sudah malang melintang di dunia kepolisian. Ada orang semacam kayak apa sih, sedikit nggak percaya atau sedikit menduga ini diulur-ulur karena mau diarahkan ke bunuh diri. Itu. Menurut Bapak sepakat nggak, Pak, dengan tudingan itu? Kalau saya sih kurang sepakat, ya. Kenapa? Karena kan di sini penyidik kan tentunya harus profesional, ya, harus profesional. Kemudian juga penyidik juga kan di sini juga kita harus tahu bahwa mereka itu dituntut profesionalismenya di tengah isu yang sudah menjadi perhatian masyarakat. Kita nggak boleh main-main di sini, ya, nggak boleh main. Dan saya sangat yakin, saya sangat kenal Pak Karyoto. Dia orangnya keras, tegas, dan mudah-mudahan saya kira apapun yang terjadi harus kita buka. Oke. Termasuk satu lagi, para netizen ini curiga nih. Ini kenapa lama? Satu, karena tadi akan diarahkan ke bunuh diri. Yang kedua nih biasanya menyangkut orang penting, termasuk menyangkut aparat, sesama aparat. Mungkin nggak, Pak? Oh, sangat mungkin. Oh, sangat mungkin, ya? Sangat mungkin. Tapi kan kembali tadi kan, saya yakin penyidik itu tidak terpengaruh dan tidak mudah untuk diintervensi, ya. Karena bagaimanapun juga kita juga harus melihat bahwa ini adalah korban memiliki keluarga. Keluarga besarnya juga menuntut ada satu yang hasil yang betul-betul transparan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Profesional ini kan sudah melakukan penyidikan secara ilmiah, ya. Dan saya yakin kebetulan almarhum ini juga keluarga besar di Polri, ya. Jadi beliau itu sepupu daripada salah seorang petinggi Polri dulu, dan saya sangat kenal juga kan. Ya. Oke, Bapak terakhir sebagai Bapak adalah sesepuh di Polri tentu,
kebetulan Bapak juga terakhir adalah sebagai Panglima tertinggi di reserse. Apa Pak pesan atau harapan yang Bapak akan sampaikan kepada satu junior Bapak tentu yang masih dinas, yang kedua kepada masyarakat biar sabar, yang ketiga kepada keluarga? Ya, yang pertama bagi adik-adik saya penyidik ya, kasus ini menjadi pertaruhan untuk bisa masyarakat menilai profesionalisme Polri. Baik. Jadi harus betul-betul transparan, terbuka dan tegas tanpa harus ada aspek-aspek lain yang mungkin disembunyikan, tapi saya yakin tidak ya. Kemudian kedua kepada masyarakat. Masyarakat tentunya ya hak masyarakat untuk berspekulasi ya. Tapi tentunya untuk masalah ini penyidik jangan sampai terpengaruh dengan spekulasi. Tapi spekulasi masyarakat ini juga kadang-kadang bisa menjadi petunjuk buat kita untuk kita dalami. Karena kan masyarakat ibaratnya nonton bola, dia penonton lebih pintar. Yang ketiga bagi keluarga, keluarga tentunya dengan mengucap duka cita yang sedalam-dalamnya. Keluarga juga harus mau membuka diri, harus mau menerima apa yang terjadi. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ini terjadi mungkin di kalangan institusi, ada yang bersangkutan almarhum masih bekerja di sana, jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi. Yang kedua bagi keluarga juga jangan kasus ini ditutup-tutupi karena kita ingin mendapatkan satu kebenaran. Bagaimanapun juga satu yang diharapkan oleh almarhum adalah rasa keadilan bagi dirinya meskipun dia udah nggak ada. Nah, rasa keadilan inilah yang sekarang harus bisa diwujudkan oleh penyidik, diwujudkan oleh institusi di mana yang bersangkutan bekerja dan juga oleh keluarga. Sehingga saya kira tidak akan ada lagi spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat dan nanti Pak Kapolda akan memberikan satu kesimpulan yang didukung daripada argumentasi hasil penyidikan secara ilmiah. Demikian. Baik Pak Ito, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa segera tuntas pengungkapannya Pak, apapun hasilnya itu ya. Itu seperti tadi Pak Bapak sampaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi karena ini adalah pertaruhan reputasi. Ya. Baik, terima kasih. Demikian adalah wawancara dengan Pak Ito Sumardi sebagai pakar malang melintang di dunia reserse karena beliau terakhir adalah Kabar Reskrim sebelum purna tugas di Polri. Tak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita di Inside Story Investigasi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan berbagai macam informasi terkait kematian diplomat muda ADP yang dinilai tidak wajar. Semoga informasi ini bisa sedikit menambah atau mengobati rasa penasaran pemirsa semuanya. Kita berharap aparat kepolisian segera mengungkap dan berhasil menemukan apa sebetulnya penyebab dari kematian diplomat muda ADP. Terima kasih, saya Lukman Hanafi. Sampai jumpa.